126 memasuki alam Vermilion. Alam Vermilion telah terbuka. Kalimat ini menarik perhatian semua orang ke arah pilar cahaya besar di dalam ngarai, sebelum mereka menoleh untuk melihat kepala pendeta, kuil Buddha emas. Sudah menjadi tradisi bagi anggota, kuil Buddha emas untuk selalu menjadi yang pertama memasuki alam merah, sebelum diikuti oleh sekte lainnya. Akan tetapi, karena kepala pendeta belum berbicara, meskipun alam Vermilion telah terbuka, tidak ada seorang pun yang berani menjadi orang pertama yang masuk. Pangeran berjubah biru, Yang Gongsun, menatap pendeta kepala sambil bertanya. Jadi, bagaimana menurutmu? Bisakah aku memasuki dunia rahasia ini? Mata pendeta kepala yang tajam menatap Yang Gongsun sejenak sebelum dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan berkata. Karena dermawan negeri Snowcloud ingin bergabung dengan kami, tentu saja Anda dipersilakan. Akan tetapi, hanya ada kuota terbatas orang yang dapat memasuki wilayah Vermilion, jadi sang dermawan pertama-tama harus memperoleh izin dari salah satu sekte yang bersedia menyerahkan tempatnya. Yang Gongsun menoleh untuk melihat para master sekte di depannya, menunggu untuk melihat siapa yang akan berinisiatif untuk menawarinya salah satu tempat mereka. Dia tidak percaya sedetik pun bahwa tidak ada seorang pun yang tertarik untuk menjalin hubungan baik dengan negaranya, Snowcloud. Memang, Liu Jian adalah orang pertama yang melangkah maju, saat dia melihat ke arah pendeta kepala dan membungkuk sebelum dia berkata. Kalau begitu, izinkan saya menawarkan tempat untuk tuan muda ini. Sekte Awan Mengambang, saya kebetulan punya tempat tambahan, karena salah satu murid kami tidak ingin memasuki alam Vermilion. Yang Gongsun menoleh ke arah Liu Jian dan tertawa sambil berkata. Hahaha, akhirnya ada orang yang bisa bersikap bijaksana. Siapa namamu? Mata Liu Jian sedikit berkedut saat mendengar ucapan arogan dan tidak sopan ini, tetapi setelah mengingat bahwa seorang senior jiwa baru lahir mendukung anak ini, dia menelannya saat dia menggenggam tangannya dan berkata. Aku adalah ketua sekte Awan Mengambang, Liu Jian. Menganggukkan kepalanya, Yang Gongsun berkata. Baiklah Liu Jian, aku, Yang Gongsun tidak akan memperlakukanmu dengan buruk lagi di masa mendatang. Mata Yang Gongsun kemudian menyapu para anggota, sekte Awan Mengambang, hanya berhenti sejenak ketika melihat Liu Mei. Matanya berbinar ketika melihat wajah cantiknya yang tiada taraf, dan setelah menjilati bibirnya, dialah yang pertama kali masuk ke dalam pilar cahaya raksasa itu. Para tetua keluarga Meng sangat marah saat melihat senyum mesum Yang Gongsun saat melihat Liu Mei. Namun Liu Jian hanya bersikap seolah-olah tidak melihat apapun. Kepala pendeta, kuil Buddha emas menatap Liu Jian dengan penuh arti sebelum dia berkata. Kalau begitu, mari kita semua memasuki alam Vermilion. Akhirnya, setelah para anggota kuil memasuki pilar cahaya, semua sekte lainnya, termasuk sekte Awan Mengambang, segera mengikutinya. Sebelum mereka memasuki pilar cahaya, Liu Chang pun melihat ke arah para tetua dan murid di belakangnya dan berkata. Ingat, saat kita masuk ke dalam, kita semua akan dibagi. Habiskan 5 hari pertama untuk menjelajahi wilayah luar, sembari mencari anggota sekte kita. Kita hanya punya waktu 3 bulan di dalam wilayah Vermilion, jadi 5 hari kemudian, apapun yang kalian lakukan, mulailah menuju wilayah tengah. Liu Chang pun kemudian menjadi orang pertama yang menuju ke dalam pilar cahaya sementara anggota lain dari sekte Awan Mengambang mengikutinya. Sun Long tidak segera masuk saat dia bertanya pada si hitam kecil. Apakah akan ada masalah untukmu? Little Black segera mengerti apa yang dimaksud Sun Long dan setelah berpikir sejenak dia menggelengkan kepalanya sambil berkata. Saya rasa tidak, Master. Meskipun Dao King adalah ahli yang relatif kuat, aura saya sepenuhnya tersembunyi di dalam Stone of Time. Kecuali jika saya sengaja mengekspos diri saya, seharusnya tidak ada masalah. Sun Long menganggukkan kepalanya mendengar perkataan si hitam kecil, lalu ia melangkah maju. Saat kaki Sun Long menyentuh pilar cahaya raksasa, dia dapat merasakan tubuhnya terangkat dari tanah, seakan-akan dia ditarik ke atas oleh semacam kekuatan halus. Sun Long dapat merasakan bahwa dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Ia merasa seolah-olah tengah berjalan di dalam pilar cahaya hingga tiba-tiba sensasi yang familiar mengalir melalui tubuhnya. Sensasi yang sama yang dirasakan Sun Long saat ia berjalan melalui air matanya, tetapi kali ini jauh lebih intens. Cahaya putih yang menusuk memaksa Sun Long menutup matanya saat ia merasakan tubuhnya tiba-tiba mendarat di permukaan yang padat.
Beberapa saat kemudian, setelah rasa sakit yang menusuk itu mereda, Sun Long membuka matanya dan melihat pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Pohon-pohon itu tingginya lebih dari 20 meter 66 kaki, dan membentang sejauh mata Sun Long dapat memandang. Sebelum Sun Long bahkan bisa berdiri dari tanah, suara si hitam kecil tiba-tiba terdengar di benaknya. Guru, hati-hati. Pada saat yang sama ketika dia mendengar suara si hitam kecil, Sun Long merasakan sakit yang tajam di kaki kanannya, dan darahnya menyembur seperti air mancur kecil. Sun Long terkejut melihat anak panah sepanjang 30 cm, 12 inci, berhasil menembus kakinya. Mengaum, saat si hitam kecil melihat ini, dia melompat keluar dari batu waktu, tanpa ragu-ragu, saat dia melepaskan raungan yang dahsyat ke arah salah satu pohon di belakang Sun Long. Raungan Little Black bagaikan gelombang sonik yang dahsyat, yang kekuatannya menumbangkan hampir selusin pohon setinggi 20 meter 66 kaki ini. 5 makhluk berpakaian kulit jatuh dari pohon di belakang Sun Long, dan mulut mereka mulai berbusa. Makhluk-makhluk yang tingginya hanya sekitar 1 meter 3,3 kaki ini, memiliki tanduk tajam yang menonjol dari kepala mereka, sementara hidung dan telinga mereka yang besar sangat kontras dengan mata mereka yang kecil. Sun Long terkejut saat dia melihat 5 makhluk berkulit yang kesakitan di tanah, ketika suara si hitam kecil terdengar di dalam kepalanya. Tuan, makhluk-makhluk ini adalah ras setengah iblis. 127 ras setengah iblis. Tuan, makhluk-makhluk ini adalah ras setengah iblis. Meskipun ingatan Sun Long mencakup banyak hal, ras setengah iblis bukanlah salah satunya. Little Black menatap Sun Long yang kebingungan, yang sedang menatap anggota ras setengah iblis yang tampaknya tidak sadar, dan berkata, Tuan, ras setengah iblis dikatakan sebagai keturunan ras iblis yang sebenarnya. Meskipun mereka bukan keturunan berdarah murni, kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Terlebih lagi, sebagai keturunan ras iblis, tubuh mereka secara alami dapat mengolah apa yang manusia sebut, teknik pemurnian tubuh, hanya dengan makan atau tidur. Sun Long sebenarnya terkejut dengan kenyataan ini sementara matanya terus mengamati kelima anggota ras setengah iblis itu. Pedang, perisai dan bahkan busur silang berserakan di tanah di hadapan mereka, ketika Sun Long tiba-tiba menyadari bahwa nafas salah satu di antara kelima anggota setengah iblis itu jauh lebih lemah dibandingkan yang lain. Si hitam kecil mendengus sambil menatap anggota setengah iblis ini, yang sebelumnya telah melepaskan anak panah yang menembus kaki Sun Long. Sun Long kemudian mengalihkan perhatiannya ke kaki kanannya. Meskipun anak panah itu masih menancap di kakinya, namun tidak begitu sakit seperti sebelumnya, meskipun kakinya sudah berlumuran darah. Sun Long terlebih dahulu mencabut anak panah dari kakinya sebelum dia mengedarkan tubuh abadi rajanya. Sambil memeriksa anak panah di tangannya, Sun Long melihat bahwa anak panah itu tampaknya tidak berbeda dengan anak panah biasa. Namun, anak panah yang tampak sederhana ini berhasil menembus pertahanan tubuh abadi monark tahap kedua di tengahnya. Ini sebenarnya luka pertama yang diderita Sun Long sejak ia menjadi pemurni tubuh. Sudah menjadi pengetahuan umum di dunia kultivasi, bahwa pemurni tubuh dapat menyembuhkan luka mereka dengan sangat cepat, sehingga Sun Long memutuskan untuk menguji kemampuan generasi tubuhnya sendiri. Anehnya, luka di kakinya berhenti berdarah hampir seketika, tetapi pada saat yang sama, rasa lapar yang kuat menguasainya. Sun Long mengeluarkan beberapa jatah yang disimpannya di dalam batu waktu, tetapi tidak peduli berapa banyak yang dia makan, dia menemukan bahwa itu seperti setetes air kecil yang mencoba mengisi ember. Luka di kakinya telah tertutup sekarang, tetapi rasa laparnya tampaknya belum hilang. Setelah mengeluarkan buah tanah mendalam dari batu waktu, Sun Long memutuskan untuk memakan buah itu secara langsung. Saripati obat dari buah itu akhirnya berhasil memuaskan rasa laparnya, karena Sun Long dapat merasakan tubuhnya dipenuhi energi sekali lagi. Sun Long kemudian tenggelam dalam perenungan mendalam saat ia memikirkan tentang penggunaan buah tanah mendalam. Tampaknya energi yang digunakan tubuh saya saat menyembuhkan saya, dapat langsung diisi ulang dengan mengonsumsi tanaman obat. Saat pikiran Sun Long sedang berkecamuk, keempat anggota ras setengah iblis telah terbangun. Ketika mereka melihat salah satu anggota klan mereka sudah berhenti bernapas, mereka tampak tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada rasa kasihan, atau kesedihan di mata mereka, seolah-olah kematian anggota klan mereka hanyalah masalah sepele. Akan tetapi,
Saat keempat orang ini melihat naga hitam di samping Sun Long, perasaan hormat yang mendalam meliputi mereka. Mereka menatap si hitam kecil dengan pandangan fanatik, lalu mereka langsung bersujud di tanah sambil melantunkan sesuatu dalam bahasa aneh. Sun Long tercengang saat melihat ini, sementara si hitam kecil menatap para anggota setengah iblis itu dengan apatis. Kemudian, menoleh untuk melihat Sun Long, dia berkata, "Tuan, meskipun anggota setengah iblis di sini tidak dapat menjadi ancaman bagi kita, mungkin mereka benar-benar dapat memberi kita beberapa petunjuk tentang tempat ini. Lagi pula, kita masih belum tahu banyak tentang alam Vermilion ini." Sun Long menganggukkan kepalanya saat dia bertanya, "Lalu, apakah Anda punya cara untuk berkomunikasi dengan mereka?" Si hitam kecil menganggukkan kepalanya saat dia menjelaskan, "Tuan, sebenarnya sangat mudah untuk berkomunikasi dengan manusia setengah iblis. Mereka menggunakan bahasa yang sama dengan ras iblis. Semua naga menguasai bahasa ras iblis sejak mereka lahir." Sun Long kemudian memperhatikan ketika si hitam kecil membuka mulutnya dan mengeluarkan suara-suara yang tidak dapat dimengerti saat dia melihat ke arah makhluk setengah iblis itu. Aitu etua etuaif, tua etawef yat. Keempat anggota ras setengah iblis itu menanggapi si hitam kecil dengan penuh semangat, ketika mereka melihat bahwa dia bersedia berkomunikasi dengan mereka. Sun Long memperhatikan saat naga hitam itu berbicara kepada anggota setengah iblis selama 10 menit, sebelum mereka tiba-tiba mulai melompat-lompat kegirangan. Si hitam kecil kemudian menoleh untuk melihat Sun Long sambil berkata, "Guru, saya telah memperoleh beberapa informasi dari keempat orang ini. Rupanya, hutan tempat kita berada di dekat tepi, wilayah Vermilion, dan disebut hutan para raksasa. Para anggota ras setengah iblis tinggal di sebuah desa kecil di dalam hutan ini, yang berjarak sekitar 50 mil dari lokasi kami saat ini. Meskipun keempat orang ini tidak tahu banyak tentang alam Vermilion, mereka mengatakan bahwa kepala desa mereka pernah menjelajah keluar dari hutan raksasa di masa lalu. Mengingat betapa ras setengah iblis menghormati ras naga, kecil kemungkinan mereka berbohong kepadaku." Sun Long berpikir sebentar sebelum menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi ke desa mereka. Mereka tidak punya petunjuk lain saat ini, dan mendapatkan beberapa informasi dari para iblis setengah jauh lebih baik daripada mencoba mencari jalan di alam Vermilion secara membabi buta. Little Black juga bisa menggunakan indera jiwanya untuk memindai potensi bahaya di desa iblis setengah, jadi meskipun keempat iblis setengah ini berbohong kepada mereka, Little Black akan mampu mendeteksinya terlebih dahulu." Melihat Sun Long setuju, si hitam kecil menganggukkan kepalanya ke arah keempat anggota setengah iblis, yang kemudian mulai melantunkan sesuatu sebelum mereka dengan bersemangat memimpin jalan. Sun Long akhirnya bisa merasakan kultivasi keempat anggota ras setengah iblis ini, dan menemukan bahwa mereka semua berada di tahap ketiga awal dalam penyempurnaan tubuh. Saat mereka berjalan menuju desa, si hitam kecil yang menggunakan indera jiwanya untuk memindai lingkungan sekitar berkata, "Tuan, ada banyak binatang ajaib tersembunyi di dalam hutan ini, dan bahkan yang terlemah di antara mereka setidaknya berada di puncak peringkat 2. Ketika Sun Long mendengar hal ini, dia merasa kasihan terhadap murid Sekte Awan Mengambang lainnya yang kurang beruntung karena dikirim ke hutan ini bersamanya, karena kemungkinan besar mereka akan berakhir di perut salah satu binatang ajaib itu. Sun Long dan si hitam kecil terus mengikuti keempat anggota ras setengah iblis itu, dan akhirnya, 20 menit kemudian, mereka tiba di depan sebuah desa kecil yang tersembunyi di dekat danau kecil di dalam hutan. Ketika mata Sun Long tertuju pada desa kecil ini, matanya langsung bersinar dengan cahaya keserakahan saat satu pertanyaan terlintas di kepalanya. "Apakah ini pohon roh, giok emas peringkat 4? 128 permintaan kepala desa. Apakah ini pohon roh, giok emas peringkat 4? Sun Long hampir tidak dapat menahan kegembiraannya saat dia melihat pohon emas di pintu masuk desa. Setelah mengambil beberapa saat untuk menenangkan detak jantungnya, dia menatap si hitam kecil sambil berkata, "Si hitam kecil, suruh mereka menelepon kepala desa mereka." Naga hitam itu menganggukkan kepalanya lalu berkomunikasi dengan keempat anggota ras setengah iblis. "Ateti Tiuaf Taif." Keempat makhluk setengah iblis itu segera merespon dan bergegas masuk ke dalam desa. Beberapa menit kemudian, lebih dari 100 anggota ras setengah iblis terlihat berkumpul di pintu masuk desa. Sun Long tertegun sejenak ketika dia melihat lebih dari 100 anggota setengah iblis berpakaian kulit,
berlari ke arah si hitam kecil. Seorang setengah iblis tua berambut putih sedang memimpin sisa anggota klannya, dan saat dia mendekati 10 meter dari si hitam kecil, dia langsung berlutut di tanah sambil bersujud. Anggota setengah iblis lainnya dengan cepat mengikutinya, karena mereka semua kemudian bernyanyi dengan suara keras. Aitue fatnya tu vitaitue. Sun Long tercengang ketika dia melihat seluruh desa setengah iblis bersujud, saat dia melihat ke arah si hitam kecil dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang mereka katakan? Little Black yang menatap anggota setengah iblis tanpa emosi di mata birunya, seperti seorang raja yang mengamati rakyatnya yang setia, lalu berbalik untuk melihat Sun Long saat dia menjawab. Mereka mengatakan, mata Sun Long berbinar setelah melihat pengabdian yang dimiliki oleh para setengah iblis terhadap naga dan berkata, kalau begitu, beritahu mereka bahwa kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada kepala desa mereka. Si hitam kecil menganggukkan kepalanya lalu ia mulai berbicara kepada makhluk setengah iblis itu. Kepala desa berambut putih itu menatap si hitam kecil dengan gentar saat dia berkata. Autiefu tiafeu fuati. Si hitam kecil kemudian menatap Sun Long sambil bertanya. Tuan, kepala desa bertanya bagaimana dia bisa membantu. Sun Long tersenyum saat mendengar ini, dan meminta si hitam kecil menjadi perantara percakapan mereka dengan makhluk setengah iblis itu. Kami ingin mengetahui lebih banyak tentang alam Vermilion ini. Kepala desa menatap si hitam kecil dengan bingung saat dia berkata. Aku tidak tahu apa yang dimaksud Tuan Naga dengan nama alam Vermilion, tetapi jika yang kau maksud adalah dunia raja, maka tentu saja aku akan menceritakan semua yang ku ketahui. Saat ini, kita berada di hutan raksasa. Ini adalah hutan besar yang mencakup lebih dari 3.000 mil daratan. Bahkan ada tambang besar di dekat desa kami tempat anggota suku kami mengekstraksi besi yang sangat tahan lama. Besi ini sangat istimewa dan mudah dicairkan, dan kami bahkan membuat rumah kami darinya. Sun Long segera teringat anak panah yang telah melukainya sebelumnya. Jika besi ini dapat dengan mudah menembus tubuh abadi monark tahap kedua di tengahnya tanpa ada tulisan apapun di atasnya, maka ia yakin bahwa jika ia menjualnya kepada ahli formasi tingkat tinggi, ia dapat memperoleh harga yang mahal untuknya. Sun Long bahkan telah mempertimbangkan untuk mulai mempelajari seni ahli formasi sendiri. Melanjutkan percakapan dengan kepala desa setengah iblis, Sun Long kemudian bertanya. Selain tambang besi, apakah ada hal lain lagi di hutan ini? Kepala desa menatap si hitam kecil saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Ada, di kedalaman hutan, ada sebuah danau besar yang membentang lebih dari 500 mil. Catatan leluhur menyatakan bahwa ketika Raja menciptakan dunia ini, ia secara pribadi juga menciptakan danau itu. Mata Sun Long langsung berbinar saat mendengar ini. Jika Raja yang menciptakan dunia ini benar-benar ahli alam Dao-King, maka danau yang ia ciptakan sendiri mungkin lebih dari sekadar danau biasa. Pada saat ini, dalam benak Sun Long, keputusan untuk pergi dan memeriksa danau ini nanti sudah ditetapkan. Melihat kepala desa, Sun Long meminta si hitam kecil menerjemahkan kata-katanya untuknya lagi saat dia melanjutkan. Lalu, bagaimana dengan tempat di luar hutan ini? Mendengar pertanyaan itu, kepala desa pun menggigil sejenak, namun akhirnya ia tetap menjawab. Tuan Naga, dunia di luar hutan biasanya damai, tetapi di kedalaman dunia raja terdapat banyak makhluk berbahaya. Raja juga dikatakan telah menciptakan istana di pusat dunia ini, tetapi ras setengah iblis kami tidak pernah mendekatinya. Beberapa leluhur kami telah mencoba memasuki istana raja di masa lalu, tetapi mereka tidak pernah kembali ke desa kami. Si hitam kecil kemudian menatap Sun Long sambil berkata dengan penuh semangat. Tuan, jika benar-benar ada istana di kedalaman alam Vermilion ini, maka itu pasti tanah warisan Raja Dao. Harta apapun yang ditinggalkan Raja Dao, akan terbukti sangat berguna bagi Tuan saat ini. Sun Long menganggukkan kepalanya sambil berkata, kalau begitu, katakan kepada mereka bahwa kita ingin melihat tambang besi dan mengambil besi dari sana. Tanyakan juga kepada kepala desa mereka apakah mereka bersedia menukar pohon emas di pintu masuk desa mereka. Si hitam kecil menganggukkan kepalanya saat menyampaikan pesan Sun Long kepada kepala desa. Ekspresi kepala desa menegang, dan wajahnya tampak gelisah saat dia berkata, Tuan Naga, wajar saja kalau Anda ingin mengambil besi dari tambang besi. Lagi pula, desa kami punya lebih dari cukup untuk beberapa generasi. Tapi, pohon emas itu ditanam oleh leluhur kami.
Si hitam kecil menatap kepala desa dengan mata penuh amarah saat mendengar penolakannya. Bagaimanapun, naga adalah makhluk sombong yang tidak akan pernah meminta apapun dari orang lain. Hanya karena para iblis setengah memuja naga seperti dewa, si hitam kecil mau repot-repot bertanya kepada kepala desa, alih-alih mengambil langsung pohon roh Golden Jade, peringkat 4. Kepala desa itu meringkuk ketika dia merasakan kemarahan naga itu, dan dia sekali lagi bersujud di tanah sebelum dia berkata, "Tuan Naga, maafkanlah keangkuhanku. Namun, jika Tuan Naga bersedia berbuat baik kepada desa kami, maka Anda bukan saja dapat mengambil pohon emas itu, tetapi suku setengah iblis kami juga akan memberi Anda besi dari tambang itu sendiri." Tampaknya meskipun kepala desa sangat menghormati ras naga, dia masih bersedia menawar dengan si hitam kecil tentang sesuatu. Ketika si hitam kecil menceritakan hal ini kepada Sun Long, hal itu pun membangkitkan rasa ingin tahunya. Sun Long kemudian menatap kepala desa seraya meminta si hitam kecil menanyakan apa yang mereka inginkan sebagai gantinya. Kepala desa menoleh untuk melihat anggota setengah iblis yang semuanya bersujud di tanah juga sebelum kepala desa berkata, "Tolonglah Tuan Naga yang perkasa, bantu kami membunuh monster yang hidup di dalam danau." 129 monster di danau. Tolonglah Tuan Naga yang perkasa, bantu kami membunuh monster yang hidup di dalam danau. Ketika Sun Long mendengar permintaan kepala desa, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengapa mereka perlu merawat monster yang tinggal di danau? Naga hitam itu menganggukkan kepalanya saat dia menanyakan pertanyaan ini kepada kepala desa, yang kemudian gemetar saat dia menjawab dengan jujur. "Tuan Naga yang perkasa, sebenarnya, air dari danau itu sangat bermanfaat bagi kultivasi anggota suku kita. Setelah meminum sedikit saja, seorang prajurit tingkat kedua di puncak dapat naik ke tingkat ketiga. Saya tetap akan menjadi prajurit tingkat ketiga jika saya tidak mengonsumsi air danau 200 tahun lalu. Akan tetapi, setiap kali suku kami mencoba mengambil air dari danau, kami kehilangan banyak prajurit karena monster itu." Kegembiraan tidak hanya memenuhi mata Sun Long, tetapi juga mata si hitam kecil. Jika air itu dapat membantu pembudidayaan anggota setengah iblis, maka itu mungkin harta karun besar lainnya yang setara dengan pohon roh giok emas. Namun, Sun Long tidak langsung menerima permintaan kepala desa, karena dia memiliki sedikit hitam kemudian bertanya kepadanya. "Seberapa kuat monster yang hidup di dalam danau itu?" Ketika kepala desa mendengar pertanyaan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kemudian, setelah menarik napas dalam-dalam, dia menjawab dengan serius. Itu telah mencapai peringkat kelima. Peringkat kelima. Sun Long menghirup udara dingin saat mendengar ini. Ini adalah binatang ajaib yang sama kuatnya, jika tidak lebih kuat dari rata-rata ahli jiwa Naschen tahap awal. Meskipun si hitam kecil telah mencapai tahap tengah peringkat 4, pada akhirnya ia masih merupakan binatang ajaib peringkat 4. Meskipun ia mungkin dapat melawan binatang ajaib peringkat 5 awal untuk sementara waktu, ia tidak dapat benar-benar membunuh satupun. Si hitam kecil mengerti apa yang dipikirkan Sun Long dan berkata, "Tuan, jika itu adalah binatang ajaib tingkat 5, maka bukan hanya inti binatangnya, tetapi seluruh tubuhnya akan menjadi harta karun bagi kita. Aku pasti dapat meningkatkan kekuatanku juga jika aku dapat memakan dagingnya." Namun Sun Long melihat naga hitam yang rakus itu dan bertanya, "Seberapa yakinnya kamu bisa membunuh binatang ajaib tingkat 5? Si hitam kecil berpikir serius sejenak dan berkata, "Jika kita berbicara tentang binatang ajaib tingkat 5 awal, maka sekitar 20%. Saya juga 50% yakin bisa mengalahkannya, dan lebih dari 80% yakin bisa melarikan diri jika keadaan terlihat buruk." Sun Long berpikir serius sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, ada sesuatu yang ingin aku coba juga." Melihat Sun Long telah setuju, si hitam kecil memandang ke arah anggota setengah iblis itu seraya berbicara dalam bahasa mereka. Semua penduduk desa setengah iblis tampak gembira saat mereka bersujud berulang kali di tanah dan berteriak, "Aitu fatnyetu viteitwe, Aitu fatnyetu viteitwe." Si hitam kecil tidak menghiraukan para penduduk desa yang sedang bersujud, lalu ia terbang di atas kepala mereka dan tiba tepat di depan pohon roh giok emas peringkat 4 setinggi 30 meter, 98 kaki, yang berada di depan pintu masuk desa setengah iblis. Mencengkeram batang pohon emas itu dengan cakarnya, si hitam kecil yang tingginya 3 meter, 10 kaki perlahan mencabut pohon raksasa itu.
Penduduk desa setengah iblis itu menatap naga hitam yang sedang mengambil pohon emas itu dengan kegembiraan di mata mereka. Karena dia sudah setuju untuk bertarung melawan binatang ajaib tingkat 5 di dalam danau, penduduk desa pun tidak menyangka kalau si hitam kecil akan mencoba menipu mereka. Setelah menyimpan pohon roh giok emas di dalam batu waktu, Sun Long menatap si hitam kecil dan berkata, "Karena kita tidak punya hal lain untuk dilakukan sekarang, maka mari kita pergi ke danau itu. Kita bisa kembali dan mengambil besi misterius itu dari penduduk desa setengah iblis nanti." Si hitam kecil menganggukkan kepalanya, lalu menatap ke arah kepala desa dan menyuruhnya menunjukkan jalan ke danau. Kepala desa dengan gembira melompat dan memberikan beberapa perintah kepada penduduk desa lainnya, sebelum dia sendiri yang memimpin jalan untuk si kecil hitam dan Sun Long. Saat mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan, si hitam kecil menyadari bahwa jumlah binatang ajaib di sekitarnya telah berkurang drastis. Kepala desa setengah iblis itu tampaknya tahu persis jalan mana yang harus diambil, sehingga mereka tidak akan bertemu dengan binatang buas sihir di sepanjang jalan. Akhirnya, 1 jam kemudian, kelompok mereka tiba di depan sebuah danau besar dengan air biru jernih. Lingkungan di sekitar danau itu sangat damai dan sepertinya tidak ada satupun binatang di sana, apalagi binatang ajaib. Saat mereka tiba di depan danau, suara si hitam kecil terdengar di dalam kepala Sun Long saat dia memperingatkan dengan serius. "Guru, hati-hati." Pada saat yang sama ketika suara si hitam kecil terdengar di kepalanya, Sun Long melihat kepala binatang besar muncul dari kedalaman danau. Seekor binatang ajaib sepanjang 25 meter, 82 kaki, yang berbentuk seperti cacing raksasa perlahan menampakkan dirinya. Binatang itu memiliki 9 mata yang tersebar di wajahnya, sementara beberapa tentakel tergantung di sisi tubuhnya. Kepala desa setengah iblis itu menggigil saat melihat binatang buas itu sekali lagi dan melangkah mundur sambil bersembunyi di balik pohon, sementara Sun Long pun tertegun sejenak setelah melihat binatang buas itu. Aura dari cacing ini memperjelas bahwa ini benar-benar binatang ajaib tingkat 5 awal. Melihat si hitam kecil yang sudah terbang di langit, siap untuk melawannya, Sun Long memperingatkan. "Hati-hati Little Black, ini adalah cacing raksasa bermata 9, tingkat 5. Tentakelnya mengandung racun yang dapat melumpuhkan bahkan binatang ajaib tingkat 5 awal." Saat Sun Long selesai menjelaskan kekuatan cacing raksasa bermata 9, dia segera mengedarkan jam pasir raja serta mata emasnya. Kemudian, mengalihkan pandangannya untuk melihat cacing raksasa peringkat 5, dia bergumam. "Mari kita lihat apakah ini benar-benar berhasil." 130 metode Sun Long. Mari kita lihat apakah ini benar-benar berhasil. Sun Long menyaksikan si hitam kecil mulai bertarung melawan cacing raksasa bermata 9. Cacing itu mengulurkan tentakelnya yang besar sambil mencoba menangkap naga hitam di udara. Namun, si hitam kecil terbang di antara celah-celah tentakel itu dan dengan cekatan ia menghindarinya. Sambil membuka mulutnya, ia menyemburkan bola api hitam ke punggung cacing itu, namun cacing raksasa itu segera menyelam kembali ke dalam danau sambil menghindari serangan itu. Bola api hitam itu mengeluarkan suara mendesis saat bersentuhan dengan air danau sebelum akhirnya menghilang. Melihat bahwa ia telah berhasil menghindari serangan naga, cacing itu muncul kembali ke permukaan sambil terus-menerus mencoba menangkap naga hitam itu dengan tentakelnya. Mata Sun Long terfokus sepenuhnya pada cacing raksasa bermata 9, peringkat 5. Dia menyadari kinya terkuras lebih cepat dari biasanya, saat dia mencoba melihat apa yang akan dilakukan cacing itu di masa mendatang. Itu mungkin karena perbedaan kultivasi yang sangat besar antara dirinya dan cacing raksasa 9 mata. Melihat cacing itu hendak menyerang naga hitam sekali lagi dengan tentakelnya, Sun Long menebas udara di depannya dengan tangannya saat ia membuka robekan spasial. Sobekan angkasa itu mengarah langsung ke wajah cacing raksasa, tetapi sobekan ini tampaknya berbeda dari sobekan angkasa Sun Long sebelumnya. Sepertinya robekan angkasa ini tidak dimaksudkan agar Sun Long melompat ke dalamnya, tetapi untuk menyeret cacing itu kepadanya. Robekan luar angkasa yang panjangnya hanya 40 cm, 15 inci, mencoba menarik cacing itu ke arahnya. Sun Long menghela napas saat melihat hasil ini, sebelum dia menutup robekan ruang itu dan sekali lagi mulai mengamati cacing raksasa bermata 9 lagi. Cacing itu bahkan tidak merasakan apapun dari serangan Sun Long, karena terus bertarung bola balik dengan naga hitam itu.
Setiap kali naga itu memuntahkan bola api hitam itu, cacing itu akan menyelam kembali ke dalam danau, hanya untuk muncul kembali beberapa saat kemudian dan melanjutkan pertarungan. 5 menit kemudian, Sun Long sekali lagi mengepalkan tangan kanannya, saat ia membuka robekan ruang lainnya, kali ini yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, lokasi robekan ruang kali ini berbeda, karena mengarah langsung ke dalam mulut cacing tersebut. Ini adalah ujian bagi kendali ruang angkasa Sun Long, karena ia mencoba untuk berhasil lagi dan lagi. Bahkan setelah bertarung maju mundur selama lebih dari 1 jam, baik si hitam kecil maupun cacing raksasa bermata 9 tampaknya tidak mengenal lelah. Namun, Sun Long telah menghabiskan lebih dari 70% ki-nya hanya dengan menjaga mata emasnya tetap aktif selama 1 jam terakhir. Pada saat ini, fokusnya telah mencapai puncaknya, dan sambil mengepalkan tangan kanannya erat-erat sekali lagi, dia meninju udara di depannya. Robekan angkasa yang bahkan lebih besar dari 2 robekan sebelumnya muncul, saat menghubungkan lokasi Sun Long dengan cacing raksasa bermata 9. Gruaaah. Jeritan mengerikan keluar dari mulut cacing itu saat bola mata besar muncul di depan kaki Sun Long. Cacing itu menggeliat kesakitan, karena darah hijau terus mengalir dari tempat bola matanya sebelumnya berada. Mata si hitam kecil berbinar-binar dengan cahaya yang kejam, dan tanpa melewatkan kesempatan ini, ia menyemburkan bola api hitam besar langsung ke arah muka cacing itu. Cacing raksasa 9 mata, tampaknya telah merasakan bahaya di udara, karena ia mencoba menahan rasa sakit yang dirasakannya dan menyelam kembali ke dalam air. Akan tetapi, meskipun bola api raksasa itu tidak mengenai wajah cacing itu, bola api itu tetap mendarat tepat di lehernya. Graaaahahaha. Cacing raksasa itu menjerit sekali lagi ketika separuh kepalanya hampir terpisah dari tubuhnya. Darah hijau menyembur di udara seperti air mancur, saat tangisan cacing itu perlahan berhenti. Kurang dari semenit kemudian, tubuh raksasanya mengapung di permukaan air, sementara darahnya perlahan-lahan mewarnai air menjadi warna zamrud. Sun Long bahkan belum melihat bagaimana cacing raksasa bermata 9 itu mati, karena matanya sedang menatap bola mata besar di kakinya. Meskipun tubuhnya terasa lelah setelah membuka hampir selusin robekan ruang sebelumnya, sementara lebih dari 80% ki-nya telah terkuras, kegembiraan di matanya tidak dapat disembunyikan. Pada saat ia menciptakan robekan ruang terakhir, Sun Long dapat merasakan bahwa ia bahkan berhasil menyentuh daur ruang untuk sesaat. Kepala desa setengah iblis itu kemudian berlutut saat melihat mayat, cacing raksasa bermata 9, mengambang di danau. Melihat si hitam kecil di udara, kepala desa berteriak keras. Selamat ulang tahun. Si hitam kecil nyaris tak melirik ke arah kepala desa sebelum ia mengambil bangkai cacing itu dari danau, lalu membawanya ke udara, dan meletakkannya di sebelah Sun Long yang masih asyik berpikir. Pulih dari pingsannya, Sun Long kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat mayat cacing raksasa di sebelahnya. Setelah meletakkannya di dalam batu waktu, dia mengalihkan perhatiannya ke si hitam kecil sambil berkata, "Mari kita lihat betapa istimewanya air danau ini." Meski airnya tampak biasa saja pada pandangan pertama, Sun Long dapat merasakan ada semacam energi misterius di dalamnya. Menempatkan tangannya di dalam danau, Sun Long terkejut ketika dia merasakan tubuh abadi raja mulai bersirkulasi dengan sendirinya, karena dengan rakus menyerap air danau. Tubuh Sun Long seperti binatang kelaparan yang akhirnya menemukan makanan, karena dengan rakus menyerap air danau tanpa kendali. Sun Long dapat merasakan tubuhnya tumbuh kuat dengan sangat cepat, lalu melepaskan jubahnya, lalu tanpa ragu-ragu lagi dia menyelam ke dalam danau. Si hitam kecil melihat kegembiraan di mata Sun Long, lalu ia mengikutinya ke dalam danau. Dampak air danau itu jauh melampaui apa yang mereka berdua bayangkan. Selanjutnya bab 131 efek air.